Ketua, mohon Anda memotong pita untuk perayaan ulang tahun cabang Dashua dari grup Kianda. Memotong pita. Baik. Ketua, ini semua adalah karyawan dari cabang Dashua grup Kianda. Alasan grup Kianda bisa berdiri di Dashua. Mereka sangat berjasa. Prestasi grup Kianda hari ini tidak lepas dari kontribusi semua orang. Hari ini saya umumkan, semua karyawan di sini, bonus akhir tahun akan digandakan. Baik, hidup ketua. Sudah lama dengar, ketua muda, tampan, dan berbakat. Hari ini bertemu, memang sesuai reputasi. Ketua, Anda sudah menikah belum? Oh, sudah menikah. Kali ini pulang untuk menemani istri saya, merayakan ulang tahun orang tua saya. Siapa yang beruntung bisa menjadi istri ketua? Ketua, pertama kali Anda datang ke cabang Dashua kami. Kami mengadakan pertemuan, tapi sebelumnya, Wakil Presiden Chen telah menyiapkan jamuan penyambutan. Apakah Anda bisa hadir? Tentu saja, tapi saya sudah 5 tahun tidak pulang, dan ada acara ulang tahun orang tua, jadi saya harus pulang dulu. Baik ketua. Oh ya, istri saya sedang butuh pekerjaan. Saya akan kirimkan informasinya kepada Anda, atur posisi untuknya di perusahaan. Baik ketua, istri Anda, pekerjaan keluarga semuanya Anda atur. Anda masih rendah hati, sungguh, tidak perlu memberitahu mereka. Belum saatnya, terima kasih. Ketua hati-hati di jalan. Wang Qingyung, ternyata istri ketua adalah dia. Sepertinya, saya harus mengunjungi keluarga Wang. Lebih dulu menjalin hubungan baik dengan istri ketua. Siapkan beberapa hadiah ulang tahun, saya akan berkunjung ke keluarga Wang. 5 tahun. Sudah saatnya King Yue tahu identitas asli saya. Haoran, King Yue. akhirnya kamu datang, cepat pergi. Acara ulang tahun nenek akan terlambat. Tunggu, karena sudah datang. Langsung tanda tangani surat cerai King Yue. Ibu, bercanda ya. Siapa yang bercanda? Hari ini kamu dipanggil untuk menceraikan King Yue. Kamu berkeliaran selama 5 tahun, bahkan mobil tidak bisa beli. Kamu pantas dengan King Yue. Asalkan King Yue setuju, aku bisa membuatnya mengendarai mobil terbaik di dunia. Halo, Chen Xiao. Notifikasi dari grup. Aku sudah mengatur posisi manajer penjualan untuk King Yue. Suruh King Yue segera bergabung. Wah, memang harus Chen Xiao. Sungguh sangat membantu keluarga kami, King Yue. Tidak seperti menantu kami yang tidak berguna. Sama sekali tidak ada gunanya. Perbedaan antara orang dan orang tentu jauh lebih besar daripada perbedaan antara orang dan babi. Menantu kalian itu, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana dia bisa cocok dengan King Yue? Menurutku, Chen Xiao dan King Yue baru bisa disebut pasangan yang serasi. Chen Xiao, kapan kamu akan melamar King Yue? Mama, maksudmu apa? Aku dan King Yue belum bercerai. Kamu membiarkan pria lain menikahi King Yue di hadapanku. Pantaskah itu? Kamu ini siapa sih? Tidak punya uang atau kekuatan, hanya akan membebani King Yue. Aku bilang, cepat bercerai. Bibi, jangan marah, aku akan menutup telepon dulu. Aku harus membantu ayah mempersiapkan penyambutan ketua dewan. Nanti di pesta ulang tahun nenek, aku akan siapkan hadiah. Oke. Lihat, Chen Xiao. Bisa menyambut ketua dewan grup Kanda. Kamu ini siapa sih? Sudah cukup, Mama. Sampah. Haoran adalah suamiku. Aku dan Chen Xiang hanya teman. Haoran, jangan terlalu marah. Lagi pula selama 5 tahun ini kamu tidak di rumah. Chen Xiang yang selalu membantu kami. Jadi mama selalu memikirkannya. Dengar, jangan marah. Sisi. King Yue, aku bilang, hari ini aku bertemu ketua dewan grup Kanda. Dia benar-benar tampan. Lihat dirimu, jatuh cinta pada setiap orang. Beneran? Dan ketua dewan kita tidak hanya tampan, tapi juga sangat mencintai istrinya. Suamimu yang bekerja di luar negeri sudah kembali, kan? Cepat tunjukkan padaku seperti apa dia. Akan kutunjukkan, suami, kemarilah. Akan kutunjukkan, suami, kemarilah. Jangan ngobrol lagi, ayo cepat naik mobil. Pesta ulang tahun nenek hampir terlambat. Oke, Sisi, nanti kita ngobrol lagi. Aku harus pergi ke pesta ulang tahun nenek. Baiklah, dadah. Jalan. Bibi, kakak ipar, adik sepupu. Paman, Bibi, kalian datang, duduklah. King Yue, ini dia. Suami baikmu yang 5 tahun tidak pulang. Haoran, dia sebelumnya selalu bekerja di luar kota, jadi dia tidak pulang. Itu karena belum menghasilkan uang. Tidak seperti aku, sekarang sudah. Ketua tim keamanan di grup Kanda, adik ipar. Kalau tidak, kamu minta padaku. Aku akan mengatur pekerjaan untukmu di Departemen Keamanan. Pekerjaanku, kamu tidak bisa mengaturnya. Wah, masih pura-pura. Orang seperti kamu, masuk bisa apa, jadi tukang bersih-bersih. Hahaha. Sudahlah, jarang keluarga berkumpul. Jangan bertengkar, makanlah. Nenek, selamat ulang tahun ke-60.
Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Ini, kamu harus simpan baik-baik. Ini adalah libing dari keluarga kami, yang membeli porselen biru putih seharga lebih dari 200.000. Nenek. Lukisan pemandangan abadi ini untukmu. Semoga kamu selalu sehat dan beruntung. Bagus sekali. Hai, lukisan ini. Karya master kontemporer yang berharga. Satu lukisan saja harganya 300.000. Benar-benar cucuku yang baik. Ada orang datang dengan tangan kosong hanya untuk makan gratis. Mukanya lebih tebal dari tembok kota. Nenek, ini sedikit hadiah dari aku dan Haoran. Selamat ulang tahun. Adik King Yue, rantaimu yang tipis ini bisa juga diberikan. Untuk mengikat anjingku, aku merasa tidak pantas. Aduh, Rantaimu ini kenapa bisa putus begitu saja? Jangan-jangan palsu. bagaimana kamu bisa merusak hadiah yang aku berikan untuk nenek? Hanya barang murah saja. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Ini juga adalah niat baik King Yue. Bukan barang berharga. Kalau kamu bisa, berikan sesuatu yang lebih baik darinya. Karena nenek berusia 60 tahun. Aku akan memberikan satu tas untuk nenek. 660.000 amplop merah. Sang Haoran, kau tak sesumbar akan mati. Kenapa kau tidak tahu selama 5 tahun? Kau sangat kaya, kau tidak punya uang. Ambil cek palsu di sini. Jika nenek ini mau menukarnya ke bank, belum bisa ditangkap? Ternyata saya pikir Anda hanya miskin. Saya tidak berharap menjadi miskin, bahkan jika orang tidak jujur. Sang Haoran tidak berpikir kamu berpura-pura. Dia akan mengambil cek palsu. Kau harus tak tahu malu. Haoran membuat lelucon seperti ini. Kau tidak merasa malu. Cek ini tidak ada masalah. Jika mereka tidak percaya, mereka bisa menelepon, pergi dan periksa. Menikah selama 5 tahun di rumah. Mobil tidak mampu membeli apapun sekarang. Masih penuh kebohongan. King Yue, kau bersikeras menikahi Zhang Haoran. Aku tidak mengatakan apa-apa. Zhang Haoran ini sangat tinggi. Dia sembrono dan mengambil cek palsu. Ini lelucon, aku tidak berpikir kalian berdua. Ebio, apa yang kau katakan, Haoran? Kita tidak punya uang. Tapi jujur, jangan bicara. Aku benar-benar tidak berbicara tentang uang. Itu hanya hati yang saya berikan pada nenek saya. Kau tidak percaya kami menelepon bank. Tanyakan apakah cek ini benar atau palsu. Apa yang harus saya takutkan? Tidak ada masalah dengan cek ini. Jawaban terakhir hanya ini. Mati sampai mati. Aku akan bertarung sekarang, jika itu palsu. Kau akan keluar dari sini. Hai, saudari bantu saya memeriksa akun cek. Saya ingin memeriksa akun ini. Benar atau palsu? Baik, Pak, mohon tunggu sebentar. Halo, akun cek ini valid. Dapat dihapus secara normal. Bagaimana mungkin? Cek ini ternyata benar-benar Zhang Haoran. Dari mana kau punya uang sebanyak itu? Apa yang kau lakukan? Cek ini sudah tidak ada masalah. Kenapa kau masih melakukannya? Zhang Haoran ya? Anda memiliki masalah dengan otak Anda. Ini 660.000 adalah Anda selama 5 tahun. Tidak mudah untuk bekerja di luar. Sekarang kau berada di pusat perhatian. Kau harus memberikan semua uang. Aku menetapkan bahwa kau akan dibunuh. Zhang Haoran, bagaimana kamu bisa begitu impulsif untuk wajah? Apakah Anda pikir Anda akan mengagumi Anda dengan uang sebanyak itu? Kembalikan cek ke saya. Ini uang King Yue. Anda tidak dapat mengambil sepeser pun. Hadiah yang dikirim adalah percikan air. Ini hadiah nenek. Apa yang dipikirkan nenek? Saya tidak peduli jika ini adalah uang King Yue. Zhang Haoran, limbah ini tidak memenuhi syarat untuk saya. Lupakan cek itu. Tidak mendengar. Hei, ibu. Zhang Haoran, kau tidak tahu. Di masa depan, King Yue akan hidup bersamamu. Ada banyak tempat untuk uang. Apakah bunga besar keluar? Nenek, uang ini tidak banyak bagiku. Hadiah ulang tahun untuk Anda. Pakaian-pakaian. Karena kau begitu murah hati. Kalau begitu jangan ambil uangnya kembali. Bisakah Zhang Haoran menjadi lebih realistis? Itu 660.000. Jika kau merasa, Jika 660.000 bukan uang, maka 5 tahun ini. Kenapa kau tidak membuat sepeser pun? King Yue saya, King Yue ya, kau seharusnya sudah melihat wajahnya. Kau harus bercerai hari ini. Uang ini dianggap kompensasi untuk Anda. bukan ibu,
Kenapa kau selalu membiarkan aku menceraikan King Yue? Secara alami karena aku lebih cocok untuk pria King Yue. Aduh Chen kurang ya Ops, Chen kurang. Chen Xiang, kenapa kau di sini? Hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-60. Tentu saja aku datang untuk beribadah. Cepat, silakan duduk di dalam. Nenek, lihat. Ini bukan harga tinggi 5 juta di lelang tahun sebelumnya. Apakah giok-giok Rui? Artinya adalah kekayaan yang melimpah, katanya bisa memperbaiki Feng Shui, meningkatkan aura positif. Nenek, ini adalah harta yang sangat berharga. Cepatlah berterima kasih pada Tuan Chen. Benar, saya sangat berterima kasih pada Tuan Chen. Aduh. Nenek, jangan sungkan. Hanya 5 juta. Bagi saya itu hanya angka. Selama nenek senang giok ini, itu sepadan, lihat kan. Ada orang yang bekerja selama 5 tahun. Hanya bisa menghasilkan ratusan ribu, ada orang yang bisa memberikan barang bernilai jutaan. Sebagai hadiah, kamu setujukan? Sang Haoran tidak tahu Haoran apa yang dia persiapkan untuk hadiah ulang tahun nenek. Apa itu? Si sampah itu, apa hadiahnya? Keluar bekerja seperti budak selama 5 tahun. Hanya menghasilkan ratusan ribu, tadi. Ingin pamer. Semua dikeluarkan untuk amplop merah. Sang Haoran, sebagai manusia harus tahu diri. Menghasilkan ratusan ribu sudah batasmu. Tapi bagi saya, hanya menulis cek. Aduh Tuan Chen, kenapa kamu menulis cek untuknya? Bibi, si sampah ini tidak pantas untuk keluarga King Yue. Biarkan dia mengambil 1 juta dan pergi dari keluarga Wang. Saya akan menjadi menantu keluarga Wang. Aduh, memang Tuan Chen yang punya pandangan. Hehe, King Yue kami harus cocok dengan orang seperti kamu. Hehehe. Menantu keluarga Wang, maaf. Kamu di hadapanku. Bukan apa-apa. Diam, Zhang Haoran. Sampai sekarang kamu masih bicara besar. Dulu, seharusnya saya tidak setuju dengan pernikahanmu dan King Yue. Bawa surat cerai. Zhang Haoran, cepat tanda tangan, cerai dengan King Yue. Biarkan King Yue kami bisa dengan status bersih, menikah dengan Tuan Chen. Hahaha. Cakeng, bawa mas kawin. Patung Giok Kuan Im kualitas terbaik, bernilai 800.000. Sebuah pasangan cincin emas murni, bernilai 1 juta. Satu ekor ginseng salju Bersia, Radisson Tahun, bernilai 1 juta. Sebuah apartemen mewah di pusat kota Beijing, bernilai 8 juta. Aduh. Lihat itu Sang Haoran. Ini yang bisa kuberikan untuk Wang Qingyung. Kamu bisa kasih dia apa? Wahai King Yue. Lihatlah Tuan Chen. Memberikan mas kawin ini, mana yang bisa? Zhang Haoran berikan, apalagi yang kamu ragukan. Cepat bercerai dengannya. Memang harus Tuan Chen, King Yue. Kamu buka matamu, lihat baik-baik. Siapa yang benar-benar tulus padamu? Aku mau tanya, uang bisa beli ketulusan. Apalagi, apa yang Chen Xiang berikan, aku juga bisa. Dan, yang kuberikan pasti lebih baik darinya. Hah, kamu kasih apa, Sang Haoran? Sampai sekarang, kamu masih berhayal kalau aku jadi kamu. Aku langsung tanda tangan, pergi. Benar juga. Jangan menghambat masa depan cerah kakakku. Kalau bisa menikah dengan Tuan Chen, keluarga Wang bisa langsung melesat. Jangan buang waktu lagi, cepat tanda tangan. Jangan sampai kami yang bertindak. King Yue, aku tahu selama 5 tahun ini. Aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Tapi tenang, hari-hari ke depan, aku akan memberimu kemewahan yang tak ada habisnya. Hari ini, pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu mau bercerai denganku, kita berpisah dengan baik. Tapi kalau tidak, semua yang ada di sini, tidak ada yang berani memaksamu. Baik. Aku tidak akan tanda tangan, suamiku hanya Haoran. Sampaikan perintahku, dalam setengah jam, bawa 8 hadiah mahal ke keluarga Wang. Ketua mengeluarkan perintah, bawa 8 hadiah mahal ke keluarga Wang. Cepat, setengah jam sampai. Ya, aku juga harus cepat berangkat ke keluarga Wang untuk memberi selamat. Wang Qingyung.
Kamu anak durhaka. Kamu mau buat aku dan ayahmu mau seumur hidup terhambat oleh sampah ini. King Yue, kita sudah menerima mas kawin, berani kamu bilang tidak mau menikah. Kamu sedang membuat keluarga Wang tidak terhormat. Kamu harus menikahi Tuan Chen hari ini. Jangan paksa aku lagi. Aku sama sekali tidak suka Chen Xiang. Aku hanya ingin bersama Haoran. Wang Qingyong. Jangan kau tidak tahu diri. Semua pekerjaan keluargamu adalah hasil usahaku. Kalau kau buat aku marah, aku akan menghancurkan keluarga Wang. Wah, besar sekali mulutmu. Semua pekerjaan keluarga Wang adalah hasil usahaku. Kapan itu menjadi prestasimu? Zhang Haoran, apalagi yang bisa kau lakukan selain bermimpi di siang bolong? Tidak bisa memberikan mas kawin, pergi kau dari sini. Nenek, jangan buru-buru. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa memberikan mas kawin yang lebih berat dariku, maka aku akan mengembalikan Wang Qingyong padamu. Dan aku akan berlutut di depan umum dan memanggilmu kakek. Mari kita bandingkan. Jangan sampai menyesal saat harus berlutut dan memanggil kakek. Kau hanya bisa bicara besar sekarang. Zhang Haoran, kau tidak punya kekuatan atau pengaruh. Apa yang bisa kau bandingkan dengan Tuan Chen? Benar-benar tidak tahu malu. Dengan latar belakangmu yang seperti itu, apa yang bisa kau berikan sebagai mas kawin? Jika kau tidak bisa memberikan mas kawin yang lebih berharga dariku, aku akan mematahkan kakimu. Dan membuatmu melihat sendiri, aku bersama King Yue. Mas kawin dari Tuan Zhang sudah datang. Satu batang kubis mutiara dan giok, satu cawan emas dan kaca berwarna 100 kekayaan, bernilai 5 ratus, 2 pila juta. Satu set perhiasan emas cinta sejati, satu batu giok kaisar bernilai 800 juta, 5 rumah mewah di ibu kota, 5 mobil Rolls-Royce terbatas bernilai 1 miliar 200 juta, satu batang salju gunung Tian 1000 tahun, satu batang Lingxi kolam suci 1000 tahun, harta tak ternilai yang tidak ada di pasaran. Ini. Apakah semua ini dari Zhang Haoran? Tidak mungkin. Master Hill. Bagaimana mungkin seorang sampah memiliki harta tak ternilai ini? Bagaimana? Semua yang aku berikan, ambil satu saja. Lebih mahal dari semua hadiah pernikahanmu. Sekarang giliranmu untuk berlutut. Panggil aku kakek. Tunggu dulu, siapa yang tahu apakah ini asli atau palsu? Siapa yang tahu apakah orang-orang tadi adalah aktor yang kau sewa? Barang-barang ini mungkin saja kau beli dari pasar Loa. Sampai untuk mana kami? Aku bilang juga. Bagaimana mungkin seorang pekerja seperti kau punya uang sebanyak itu? Baiklah Zhang Haoran, kau berani menggunakan cara licik untuk menipu kami. Kau pikir dengan ini, kami tidak akan membiarkanmu bercerai dengan King Yue. Menipu diri sendiri. Haoran, apa yang terjadi? Sebenarnya kalian tidak percaya bisa saja memverifikasi. Mari kita lakukan sekarang. Memeriksa keaslian barang-barang ini. Jika ini palsu, aku jamin akan mematahkan kedua kakimu dan membuangmu. Sebagai hukuman, karena mempermainkanku, kantor penjualan bilang, sertifikat properti ini semuanya asli. Aku baru saja memeriksanya di situs resmi kunci Rolls-Royce ini. Memiliki nomor unik ini, semua bukan barang palsu. Ini adalah kubis giok putih tanda tangan ini, pasti dari dinasti Tang. Ini adalah barang langka. Ini adalah salju gunung Tian Shan yang asli. Penyakitku sembuh semua. Seketika merasa lebih muda lebih dari 20 tahun. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada begitu banyak barang berharga Zhang Haoran? Barang-barang ini dibeli perusahaan kami di lelang. Untuk ketua, mengapa ada di tanganmu? Sampai sekarang masih tidak mengerti, karena aku adalah ketua global grup Kianda. Kau berbohong, aku tidak percaya. Hei ayah. Sekarang kau bersama ketua ya? Hei ayah. Sekarang kau bersama ketua, kenapa kau tanya? Perusahaan kita beberapa waktu lalu bukan membeli barang asli di lelang untuk ketua. Di sini ada orang gila membawa barang-barang asli ini. Dan bilang dia adalah ketua grup Kianda, tidak mungkin. Ketua dan Direktur Lin sudah menuju ke pesta penyambutan. Siapa yang berani menipu sebagai ketua? Nak, bantu ayah menghukum pencuri yang mengaku sebagai ketua ini. Tenang saja. Aku akan melakukannya. Semuanya sudah dengar. Ketua sedang menuju ke tempat ayahku. Di pesta makan malam yang dipersiapkan untuknya Zhang Haoran. Dia hanya pencuri yang penuh kebohongan kalau aku bilang. Pesta penyambutan yang dipersiapkan Chen Chai sebenarnya untukku. Sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Ketua Dewan sedang dalam perjalanan ke pesta makan malam ayahku. Zhang Haoran mencuri barang Ketua Dewan. Keluarga Wang harus ikut mati untuknya. Zhang Haoran, kamu mau mati ya silahkan sendiri. Kenapa kamu harus menyeret seluruh keluarga kami? Kamu diam saja, apa bukan kamu ketua tim keamanan? Cepat telepon, panggil orang untuk menangkap pencuri ini. Kalau terlambat dan ketua dewan marah, seluruh keluarga kita akan hancur. Halo Departemen Keamanan, kirim beberapa orang ke sini. Buat apa? Menangkap pencuri cepat. Zhang Haoran, kalau kamu bikin ketua dewan marah pada kami, aku jamin hidupmu akan lebih buruk dari mati.
Kak Ipar, jangan buru-buru dulu. Jangan-jangan ada kesalahpahaman. Aku minta kamu pikir dulu kalau kamu tangkap aku di sini. Konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Menangkap menantu hina, seperti kamu apa akibatnya? Lebih baik kamu kooperatif dengan baik-baik. Kalau tidak aku tidak keberatan memberimu sedikit penderitaan fisik. Bawa dia ke Departemen Keamanan. Berhenti kalian semua. Ketua Lin sudah sampai. Buruk jangan sampai Ketua Lin. Melihat pencuri ini, Kalau tidak seluruh keluarga kita hancur cepat. Bawa ke Departemen Keamanan, jangan sampai Ketua Lin melihat lepaskan aku. Haoran. Kamu kembali sini aduh. Kenapa Anda datang sendiri Nenek Wang? Bukan ini yang tahun ke, listening Anda saya, dat ang Saya memorize tidak selamat. pantas. Sampai Anda datang sendiri memberi selamat silahkan masuk. Ketua Lin minum air Ketua Lin. Kenapa kamu di sini? Sejak kecil aku dekat dengan King Yue. Ini datang memberi selamat ke nenek. Tampaknya Chen Chai dan anaknya juga ingin dekat dengan Ketua Dewan. Kamu cukup pandai bergaul. Ngomong-ngomong ini Wang Qingyung ya? Iya, Iya, saya Wang Qingyung. Ketua Lin, apa kabar? itu sangat ramping. Apakah pemberitahuan grup sudah diterima? Jika manner penjualan ini tidak cocok, kami akan mengubahnya lagi. Ini tidak cocok ya? Cocok, sangat cocok. Lindong, kau punya visi. Aku berterima kasih untuk keluarga kami King Yue. Lindong, mengapa Anda tiba-tiba peduli keluarga kerajaan kita, Nenek? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Keluarga kerajaan Anda dapat memiliki hari ini. Mereka semua mengandalkan hubungan yang baik. Lindong, apa yang kau katakan? King Yue dan Chen Shang. Itu adalah pasangan yang dibuat di surga dan bumi. Ayah Chen Shang. Ini wakil direktur grup. Jadi, kau tahu Chen Shang? Itu pasti sangat berat, kan? Apa hubungan Chen Shang dengan dia? Zhang Haoran kok tidak di sini? Ops, rusak. Lindong pasti tahu Zhang Haoran mencuri sekarang. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Lindong, kau tidak tahu. Zhang Haoran curi sang ketua. Aku sudah mengirimnya ke bagian keamanan. Apa yang kalian berlomba? Tangkap Zhang Haoran dari divisi keamanan. Lindong, jangan senang, dia hanya pencuri. Aku akan membantumu mengajarinya. Siapa yang memberimu keberanian dan berani menangkapnya? Ini kenapa Lindong tiba-tiba memalingkan wajahnya? Nenek, kau tidak mengerti. Lindong baru saja datang ke Xingxi untuk meminta dosa. Ya benar. Lindong sangat marah. Diperkirakan Zhang Haoran, dia tidak di sini dan pergi ke bagian keamanan. UPS, ini sudah berakhir. Kelompok Cida yang tersinggung. Keluarga rajaku akan mati. Nenek Wang, jangan khawatir, aku punya cara. Mimake and crisis kill Yarga Kerajon. Tolong selamatkan keluarga raja kita. Zhang Haoran membuat Lindong marah. Saya tidak peduli dengan wajah saya. Zhang Haoran sudah mati. Lalu aku harus meminta ayahku. Tapi, Chen Kurang, kau mau? Untuk keluarga raja kita, menenangkan kemarahan Lindong itu King Yue. Siap menjadi wanita Anda kapan saja. Ibu, bagaimana bisa Anda mengambil milikku seenaknya dan bercanda soal pernikahan? Diam. Kau bukan karena Zhang Haoran. Apakah kita bisa membuat Lindong marah? Pekerjaanmu, semuanya hancur. Jangan pernah menyebut si jalang itu di depanku lagi. jangan khawatir Tante, saya pasti akan membantu kalian. Tidak, saya tidak bisa membiarkan Haoran celaka. Saya akan menemui Lindong untuk memohon. King Yue. Zhang Heron, jujurlah. Bagaimana kamu mencuri barang Lindong? sudah berapa kali saya bilang, hadiah-hadiah itu, semua disiapkan oleh Lin Yaoran sendiri untuk saya. Kenapa kamu tidak percaya? Hahaha. Sampai mati pun masih keras kepala. Saya sarankan kamu lebih baik jujur. Dan menandatangani pengakuan ini, begitu. Kamu juga bisa mengurangi penderitaan fisik. Hahaha, baiklah. Berani sekali, Zhang Haoran, apakah kamu pikir saya tidak berani menyentuhmu? Aku beritahu, di ruang sidang ini. Bahkan jika saya memukulmu sampai mati, tidak ada yang akan peduli. Hanya seorang kepala keamanan, tapi begitu sombong. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan tahu. Ada masalah besar di tingkat bawah grup ini. Masih berani keras kepala. Sakit,
Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku tidak akan memukulmu sampai masuk icu. Aku akan ganti namaku. Berhenti. Lindong, apa yang membuat Anda datang ke sini? Li Bing, apa yang sudah kamu lakukan? Oh, pencuri ini mencuri hadiah pertemuan. Dari cabang grup untuk ketua, saya sedang menghukumnya. Li Bing, sepertinya kamu sekarang tidak mengerti situasi. Jika sekarang cepat berlutut dan minta maaf, masih ada waktu. Masih ngomong sembarangan. Li Bing, Lindong, Anda salah memukul orang. salah memukul orang? Dasar bodoh, lihat baik-baik, dia adalah ketua global. Dari grup Kianda. Li Bing, sudah saya bilang. Konsekuensi menangkap saya, kamu tidak akan bisa menanggungnya. Sekarang percaya. Maaf ketua, bawahan tidak becus, silakan hukum. Adik ipar. Saya sudah menyadari sejak awal, Anda adalah orang yang luar biasa. Anda memiliki aura yang kuat, penampilan yang menawan. Adik ipar, beri saya kesempatan. Sekarang tahu memanggil saya adik ipar, tadi bukannya bilang. Mau memasukkan saya ke icu, membuat saya menyesal. Sejak lahir, saya salah. Anda maafkan saya. Serahkan pada Anda. Ya, Direktur. Li Bing, Anda menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan terlibat dalam tindakan kekerasan, Anda dipecat, tidak akan dipekerjakan lagi. Masuk dulu beberapa hari. Direktur. Ketua, maaf. Saya tidak tahu Putra Cengkei Berni bersikap tidak, sopan kepada Anda. Bagaimana? Perlu membatalkan jamuan penyambutan. Tidak perlu. Jamuan penyambutan tetap dilaksanakan. Saya sendiri yang akan menemui dia. Ya, King Yue kenapa di sini? Sepertinya dia masih khawatir. King Yue, ada apa? Saya dengar suami Anda mencuri hadiah pertemuan ketua. Berani sekali dia. Saya percaya orang pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Sisi, Anda kan bekerja untuk Direktur Lin. Bisakah Anda membantu saya memohon maaf padanya? Tenang, malam ini saya akan menemui ketua. Akan membantu Anda, memohon Terima maaf. kasih Sisi. Tapi suami Anda ini tidak punya kemampuan saja. Sepanjang hari hanya membuat masalah, lebih baik Anda cepat bercerai. Dia tidak pantas untuk Anda. King Yue. Siapa yang tidak takut mati, punya mata tapi tidak bisa melihat. Bukan? Anda ini tidak masuk akal. Tadi hampir menabrak saya. Sang Wan. Zhang Haoran, Lucu juga, bisa bertemu di sini. Sejak SMA sampai sekarang, sudah lama tidak bertemu ya. sejak lulus SMA tidak pernah bertemu lagi. Berpakaian begitu lusuh, sepertinya tidak sukses. Dulu kenapa saya bisa naksir orang seperti dia? Zhang Haoran, sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa Anda bisa sampai seperti ini? Aduh, bau miskinnya. Datang ke sini untuk mencari masalah. Sang Wan, sekarang bicara Anda kok begitu kasar. Dulu waktu SMA tidak seperti ini, Anda bahkan pernah menulis surat cinta untuk saya. Kau pikir kau masih di sekolah menengah? Itu rumput sekolah tinggi? Sekarang Anda tidak mampu membelinya. Oke, apa identitas Anda sekarang? Aku sekarang adalah kelompok Cida. Direktur Divisi Akuisisi Material. Semua perusahaan bahan bangunan di Shangjing. Mereka harus bergegas untuk menyenangkan saya. Hanya seorang direktur departemen yang saya sarankan. Biasanya melakukan hal-hal rendah, Anda terlalu banyak. Jika suatu hari Anda tidak harus mengacaukan seseorang. Zhang Haoran jangan berpikir aku akan hal-hal sebelumnya. Aku benci pria yang tidak memiliki kemampuan dan mulut yang keras. Sekarang saya sedang terburu-buru ke pesta ketua. Tidak ada waktu untuk peduli dengan limbah Anda. Sang Wan ini jadi direktur departemen. Saya tidak tahu bahwa langit dan bumi tebal. Aku menunggumu. King Yue, saya menyarankan Anda untuk berpikir serius. Aku mendengar bahwa Chen Xiang tidak mengejarmu. Dia adalah putra wakil Dong, lebih baik daripada suamimu sekarang. Aku tidak akan menceraikan Haoran. Tidak menyelamatkan otak cinta. King Yue. Mobil yang saya panggil tiba di King Yue. Saya harus menerima ketua di malam hari. Aku akan pergi. Baik. Haoran. King Yue. Haoran, bagaimana kau keluar? Kau tidak ditangkap oleh Ketua Lin. Aku bilang Lindong salah paham. Itu membuatku takut. Saya pikir Anda benar-benar seorang pencuri. Apa yang terjadi dengan tawaran Anda? Karena semua orang seperti ini, aku tidak akan menyembunyikanmu. Beri makan ayah. Xingyu, sekarang kau membawa Haoran. Pergi ke jamuan ketua untuk menemukan Chen Shang. Aku memohon padanya. Chen Shang tidak akan mempermalukan keluarga raja. Akan mengatur kembali pekerjaan Anda dan Haoran. Tidak ada ayah.
Haoran, kita harus pergi ke Chenxiang. Jangan sia-siakan kerja keras ayah. Tidak. King Yue, kau maju, aku akan menelpon. Lin Miaoran, aku sudah sampai di lobi hotel. Kasih tahu Chen Chai, dia bisa menjemputku. Sialan Sang Haoran, demi cari masalah. Dia ngejar aku sampai ke sini. Cari masalah? Masalah apa? Jangan dengarkan omongannya, tadi dia nyaris nabrak. Sekarang malah balik tuduh aku yang cari masalah. Masa aku perlu fitnah kamu, Sang Haoran? Aku ini eksekutif di grup Kianda. Cuma dengan bicara, aku bisa bikin kamu enggak betah di Beijing. Perlu aku fitnah kamu? Zhang Haoran, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Haoran bukan orang seperti itu. Kesalahpahaman? Kalian berdua datang ke sini. Ya cuma mau minta uang kan? Ini, ambil. Aduh. Halo, Direktur Lin. APA, ketua sudah sampai? Oke. Aku akan suruh anakku menjemput ketua. Halo nak, ketua sudah sampai. Kamu harus sambut dengan baik, tunjukkan yang terbaik. Hari ini bisa jadi kesempatan emas bagi keluarga Chen. Sang Wan, sekali lagi aku bilang, aku datang untuk acara jamuan. Aku nggak ada mood untuk ribut. Ngaco. Hari ini yang datang ke jamuan ketua. Semua adalah orang penting di grup Kianda. Kamu siapa sih? Kelihatannya rapi. Ternyata cuma tukang cari masalah. Zhang Wan, aku dan Haoran enggak ganggu kamu. Kamu ngomong gitu enggak bener kan? Enggak bener, Wang Qingyung. Kamu udah ngerti situasinya belum? Hari ini yang datang ke sini, semua adalah petinggi grup Kianda. Kamu dan suami sampahmu. Justru kalian yang enggak pantas di sini. Iya, nanti kalau ketua datang. Lihat dua sampah ini bikin ilfio. Pasti nggak senung, usir aja mereka. Kalau kalian benar-benar usir aku, konsekuensinya kalian nggak akan sanggup tanggung. Konsekuensi apa lagi yang bisa datang ke jamuan ini? Semua adalah petinggi grup. Bunuh kamu semudah bunuh semut. Kalau tahu diri, minggir sana. Oh, Chen Shang, Anda datang. Wah, Anda datang. Berisik-risik apa sih? Tidak tahu kalau ketua sudah datang? APA, kapan ketua datang? Jangan-jangan ketua yang Chen Shang bicarakan adalah pemuda itu. Halo ketua. Sang Haoran, kok kamu? Lalu kamu kira siapa? Chen Shao, ketua yang kamu maksud adalah Zhang Haoran. Bagaimana mungkin? Dia cuma pencuri. Mengaku sebagai ketua untuk menipu orang. Padahal sudah ditangkap satpam. Tidak tahu juga bagaimana bisa kabur. Baiklah kamu Zhang Haoran. Berani-beraninya berbohong. Membuat kami mengira kamu ketua. Aku ulangi, aku adalah ketua grup Kanda. Chen Chai yang memohon aku datang ke pesta ini. Sang Haoran, kamu belum sadar ya? Ayahku sendiri yang menelepon memintaku menjemput ketua. Kamu bilang kamu ketua, orang-orang di sini. Kok tidak ada yang mengenalimu? Ketua biasanya jarang terlihat. Kurang lebih, orang ini memanfaatkan hal itu untuk menipu kita. Sang Haoran dengar tidak? Tidak ada yang percaya omong kosongmu. Aku beritahu kamu. Sebentar lagi aku dan Ayu akan menjemput ketua. Setelah pesta ini, ketua pasti akan memberikan kepercayaan pada kami. Hanya bertemu ketua sekali. Kamu yakin sekali dia akan mempercayai kalian? Sang Haoran, aku tidak tahu kamu sombong apa. Kalau bukan karena mertuamu yang memaksa. Memohon aku memberikan pekerjaan untukmu dan King Yue. Kamu bahkan tidak punya kesempatan bertemu dan meminta maaf padaku. Chen Shao, ternyata Zhang Haoran datang ke sini untuk memohon pekerjaan dari kamu. Tapi aku baru pertama kali lihat memohon bantuan orang. Sikapnya masih sombong. Kamu mau mengatur pekerjaanku? Kamu pantas. Haoran, kamu jangan banyak bicara. Shen Xiang maaf ya, Haoran tidak bermaksud begitu. King Yue, melihat kamu, aku bisa memaafkan. Pekerjaan juga bisa kuatur untuk kalian. Benarkah? Shen Xiang terima kasih. Tapi aku punya satu syarat. Kamu, jilat sampai bersih. Aku akan membiarkanmu bekerja di Kianda. Shen Xiang, leluconmu tidak pantas. Aku tidak bercanda. Kalau tidak memberi pelajaran pada anak ini, dia mungkin akan bertemu dengan orang besar yang tidak bisa dia lawan. Biarkan dia merasakan sedikit kerugian untuk belajar. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang terjadi padanya. Benar,
Lagi pula kamu pikir mudah bagi Chen Xiang untuk memberimu pekerjaan. Chen Xiang memberimu kesempatan. Sudah sangat baik. Lupakan, terima kasih atas kebaikan Chen Xiang. Kami tidak mau pekerjaan ini, Haoran kita pergi. Hei King Yue, kamu boleh pergi, tapi dia harus tinggal. Chen Xiang, kami tidak perlu kamu mengatur pekerjaan. Lepaskan kami. Zhang Haoran terus-menerus menggangguku. Dan kamu ingin aku melepaskannya. Asalkan kamu tidur denganku semalam. Aku tidak akan mengganggu si sampah ini lagi. Chen Xiang, Berani kamu memukulku. Haoran, kenapa kamu begitu impulsif? Sampah seperti ini yang menghina kamu, aku memukulnya sekali saja sudah ringan. Kamu mau main kasar ya? Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Segera bawa orang ke lobi. Aku akan memberi pelajaran pada si sampah yang tidak tahu diri. Hanya kamu yang bisa memanggil orangnya. Beritahu Chen Chai, suruh dia datang ke lobi dalam 1 menit. Kalau orangnya tidak datang, dia harus mundur dari posisi wakil direktur. Dear Lin, Chen Chai, apa yang dia lakukan sampai membuat ketua marah? Ketua menyuruhmu datang ke lobi dalam 1 menit. baik-baik. Tidak ada waktu, ayo naik tangga, cepat-cepat. 1 menit. Chen Chai, apa yang membuat ketua marah? Tidak, aku harus melihat sendiri. Kamu masih punya 1 menit untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan, tidak memecatmu dan ayahmu. Maksudmu, 1 menit lagi ayahku akan buru-buru datang ke hadapanmu. Dan kalau aku tidak meminta maaf padamu, aku sebagai manajer umum grup dan ayahku sebagai wakil direktur akan dipecat olehmu. Otaknya bekerja cukup cepat, tinggal 20 detik lagi. Otakmu rusak ya. Kamu pikir kamu bisa memecat aku dan ayahku King Yue? Tahu nggak suamimu sehebat itu? Haoran, kamu ngomong apa sih? Tunggu orang Chen Xiang datang. Kita benar-benar nggak bisa pergi. King Yue suamimu yang tidak berguna ini mungkin dengar. Aku akan menyuruh orang mematahkan kakinya, jadi otaknya rusak ketakutan. Aku sarankan kamu segera meninggalkan orang tidak berguna ini. Aku pilihan terbaikmu. Haoran, jangan khawatir. Aku akan pulang dan minta ayahku mencari orang untuk membantumu. King Yue. Aku bilang kamu boleh pergi. Lihat. Istrimu kabur karena marah sama kamu. Kak Chen, siapa yang berani tidak hormat sama kamu? Kami bantu menghabisi dia Zhang Haoran. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang berlutut di hadapanku. Sambil bersujud minta maaf. Aku nggak akan mematahkan kakimu. Kamu saja, belum cukup level. Kamu benar-benar nggak kapok sampai lihat peti mati. Pukuli dia sampai nggak bisa bergerak. Aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Ayo. Berhenti. Zhang Haoran, awalnya aku cuma mau mematahkan 2 kakimu. Sekarang ayahku sudah datang. Aku akan mematahkan 3 kakimu. Oke, aku berdiri di sini nggak bergerak. Aku tunggu kamu pukul. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian nggak tahu kalau hari ini ketua yayasan akan datang. Masih saja berbuat onar di sini, ayah. Awalnya aku di sini menunggu ketua yayasan, tapi si bodoh ini malah mengganggu. Bilang kamu harus datang ke sini dalam 1 menit, bahkan mengancam. Akan memecat kita berdua, ayah dan anak. Memecatku. Aku kasih tahu, di grup Kianda. Aku adalah orang kedua setelah ketua. Bahkan Linnya orang sendiri, nggak berani bilang apa-apa. Memecatku, kamu pikir kamu siapa sampai bisa bertindak semena-mena di sini? Dan kamu, aku suruh kamu menjamu ketua yayasan dengan baik. Kenapa kamu biarkan si orang badat melompat-lompat di sini? Kalau sampai mengganggu ketua yayasan, apa kita bisa menanggung akibatnya? Chen Chai, kamu benar-benar kurang cerdas. Aku berdiri di sini, kamu malah nggak mengenaliku. Si tidak berguna ini, terus berhayal dirinya ketua yayasan. Sudah berkali-kali dipermalukan, cepat panggil orang untuk menghabisi dia. Sepertinya ketua yayasan sudah sampai, mungkin dia merasa di bawah terlalu kacau. Jadi dia menyuruhku turun untuk membereskan. Tenang saja ayah. Kamu lebih baik urusi anakmu sendiri. Kurasa keluarga Chen akan hancur di tangannya. Kamu siapa sih? Bisa-bisanya bicara seperti itu padaku. Zhang Haoran, kamu nekat sekali ya. Bahkan berani memukul Pak Chen. Sialan, kamu pukul aku saja sudah keterlaluan. Bahkan ayahku juga kamu pukul. Hari ini aku akan membunuhmu. Tidak akan ada ampun. Aku serang. Sial-sial, Chen Chai telah membuat masalah besar. Berhenti. Kurang ajar. Wah Pak Lin, kenapa Anda datang? Bukankah sudah disepakati? Akar penyambutan saya yang Yuris, ayah. Pasti Pak Lin datang untuk menangkap Zhang Haoran. Si sampah ini mencuri barang ketua dewan. Dan kabur dari Departemen Keamanan, sungguh tidak menghormati. Grup Kanda, benar-benar. Zhang Haoran, sekarang kamu tidak bisa kabur lagi. Kalau saja kamu waktu itu berlutut pada Yang Master Chen. Mungkin Yang Master Chen masih bisa membicarakan hal baik tentangmu di depan Pak Lin. Bodoh. Kamu, kenapa kamu memarahiku? Pergi. Ketua Dewan,
Maaf saya terlambat datang. Dia Ketua Dewan, bagaimana mungkin dia Ketua Dewan? Si kampungan ini bagaimana mungkin Ketua Dewan? Pak Lin, jangan tertipu olehnya. Kamu pikir semua orang seperti kamu, melihat orang dengan sebelah mata. Saya adalah orang pertama yang datang Ketua Dewan Tidak Didaksi. apa-apa, kalau kamu datang lebih awal. Saya tidak akan melihat betapa berwarnanya dasar perusahaan Kanda. Seorang wakil ketua dewan, begitu sombong. Anak seorang wakil ketua dewan, begitu angkuh. Dan bahkan seorang manajer departemen, bisa bertindak semena-mena dengan mengandalkan perusahaan Kanda. Sungguh membuka mata saya. Pak Lin, Chen Chai, kamu benar-benar layak mati 1000 kali. Ketua Dewan, tadi saya tidak mengenali Anda. Anda bisa menghukum saya sesuka hati, tolong, maafkan. Maafkan nyawa saya, ayah, dia tidak mungkin Ketua Dewan. Dia hanya sampah, diam, anak durhaka. Berlututlah, saya tidak akan berlutut, saya tidak menerima. Mengapa dia Ketua Dewan, anak durhaka? Saya bekerja keras seumur hidup, hanya untuk menjadi resmi. Akhirnya hampir menjadi Ketua Dewan. Sekarang semuanya hancur karena kamu. Kamu sudah membunuhku. Ketua, bagaimana kita menangani mereka berdua? Haoran, kamu memang hebat. Pria yang kusukai sejak SMA sampai sekarang. Barusan itu hanya kesalahpahaman. Mereka berdua, ayah dan anak, yang menghasutku. Benar. Semua ini tipuan Chen Shang. Kami minta maaf kepada Anda. Dirut Lin, orang-orang ini. Sebagai eksekutif perusahaan kita, menurutku terlalu besar. Kuil kita kecil, tidak muat untuk dewa-dewa besar ini. Semuanya dipecat. Haoran, kumohon. Jangan begini, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kumohon, jika kamu bisa membiarkanku tetap di sini. Aku mau melakukan apa saja. Kumohon. Ketua, pekerjaan ini. Aku membelinya dari Chen Chai dengan uang. Kamu tidak bisa begitu saja memecatku. Benar? Aku menghabiskan ratusan ribu untuk membeli posisi ini. Kamu masih mau memecatku? Uangku minta dari siapa? Lin Miaoran, tidak terlihat ya. Cabang perusahaan kita di Kianda. Sungguh penuh dengan orang-orang hebat. Satu persatu latar belakangnya begitu kuat. Masalah ini, Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Baik, selidiki orang-orang ini. Dan semua yang berhubungan dengan mereka, semuanya dipecat. Tidak ada yang tersisa. baik. Karena pesta penyambuhan tidak berhasil, maka kita akan mengadakan pertemuan lebih awal. Baik Ketua, saya akan mengirim undangan ke rumah Anda. Baik, kamu bisa pergi sekarang. Aku juga akan pulang sebentar. Baik. Ayo King Yue, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Siapa kamu? Kenapa kamu menarik King Yue? King Yue, ini suamimu yang tidak berguna ya. Jangan salah paham, tadi King Yue yang mulai. Haoran tidak seperti itu. Aku pulang untuk mencari orang yang bisa menyelamatkanmu. Aku bertemu Linya Ozu, dia bilang ada cara untuk menyelamatkanmu. Tapi, aku harus menemaninya ke pertemuan malam ini, jadi aku... Baiklah, aku percaya padamu King Yue. Tapi lihatlah, aku sekarang baik-baik saja, tidak perlu ikut pertemuan apapun. Tidak boleh Wang Qingyung. Harus temani Tuan Lin ke acara pertemuan. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. King Yue Haoran, coba nasihati ibumu. Ibu jangan begini, cepat turunkan. Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak bisa hanya dia melihatmu ditarik oleh si sampah ini. Terlalu lama. Hei, Tante, kamu memang punya pandangan yang tajam. King Yue, aku akan bicara terus terang. Kamu ikut sang Haoran si sampah ini, pasti akan menderita seumur hidup. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku akan membuat King Yue hidup bahagia. Dan membuatnya menjadi orang paling bahagia di dunia. Zhang Haoran, dengan apa kamu bisa membuat King Yue hidup bahagia? Hanya dengan mulutmu. Ibu, ini urusan antara aku dan Haoran. Setelah aku berjanji pada Haoran, aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Ya, asalkan King Yue bahagia. Kita miskin sedikit tidak APA. Apa, kalian? Kalian semua memaksaku. Ibu kamu ngapain? Bisa kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan, King Yue. Kamu harus temani Tuan Lin ke acara pertemuan. Kamu tahu tidak? Ketua perusahaan Kianda. Kesempatan bertemu ini sangat langka. Banyak orang ingin pergi tapi tidak bisa. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Tante benar. Ini kesempatan bertemu dengan ketua legendaris grup Kianda. Hanya undangan ini saja. Di luar harganya bisa mencapai jutaan. Tante ini. Tapi ini undangan dari Direktur Lin, karena menghormatiku, baru diberikan pada keluarga Wang. Kamu Ketua APA. Kamu bilang ini undangan dari Direktur Lin karena menghormatimu. Kamu siapa? Kamu tahu apa? Direktur Lin itu kakakku. Dia tidak menghormatiku, malah menghormatimu. Tante, menantumu ini sombong sekali. Sepertinya undangan ini tidak kalian butuhkan. Jangan, Tuan Lin. Jangan dengarkan si sampah itu bicara sembarangan. Baik, karena menghormati Tante, undangan ini aku simpan. Tapi,
Ada 2 syarat. Pertama, si sampah ini malam ini tidak boleh ikut acara pertemuan. Kedua, King Yue malam ini harus menjadi pacarku dan menemaniku menghadiri acara. Apa yang kamu tunggu, cepat setujui Tuan Lin. Aku tidak mau pergi. Benar-benar tidak mau mendengarkan kata-kataku sama sekali. Kita sudah membuat Tuan Chen marah. Kalau sampai membuat Tuan Lin marah juga, keluarga Wang kita benar-benar hancur. Apakah ibu harus berlutut memohon padamu, baru kamu mau setuju? Aduh, Ibu, aku pergi, aku pergi. Maaf Haoran. King Yue, Lihatkan Sang Haoran, inilah kekuasaan. Inilah status aku bisa menggunakan kekuasaanku untuk membuat Wan Mumu tunduk padaku. King Yue malam ini berpakaian yang cantik ya. kamu berani bicara lagi. Zhang Haorman, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu merusak rencana baik keluarga Wang kita, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Kamu orang pertama yang berani memukulku. Tunggu malam ini. Setelah King Yue menjadi wanitaku, aku akan menghitungmu. Zhang Haoran, sampai kapan kamu akan membebani King Yue? Ibu, tidakkah kamu lihat King Yue sama sekali tidak mau? Mengapa kamu memaksanya? Kamu tidak mengerti apa-apa. Tuan Lin Liaozu. Dia adalah adik ketua direksi grup Qianda. Di seluruh Shangjing dia bisa berbuat semaunya. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? King Yue, ikut aku. Malam ini kita harus membuat Tuan Lin senang. Kalau keluarga Wang bisa mendapatkan bantuan Tuan Lin, maka kita akan lancar di Shangjing. Ayo. Cepat. Pertemuan ini, aku sangat menantikan pertemuan kembali. Sang Haorman ini benar-benar bencana bagi keluarga kita. Tapi untungnya King Yue disukai Tuan Lin. Kalau King Yue bisa dekat dengan Tuan Lin, keluarga Wang kita akan segera bangkit. Setelah malam ini, di kepala Zhang Haorman akan ada topi hijau. Sekarang ini dia mungkin di rumah gelisah, naik turun tidak karuan. Sampah ini berani sekali. Bisa-bisanya menyelinap masuk ke acara ini. Tidak boleh, kita harus mengusirnya keluar. Sang Haoran, sudah dikatakan kamu tidak boleh muncul di pertemuan malam ini. Apakah kamu tidak merasa nyaman kalau tidak menghancurkan keluarga Wang? Kalau aku tidak muncul di sini hari ini, pertemuan ini mungkin tidak akan terlaksana. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Tanpa kamu, acara ini tidak bisa berjalan. Zhang Haoran, bukankah sudah dilarang datang? Kamu ingin menghancurkan keluarga Wang kami. Keluarga Wang kami sudah susah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan ketua. Kalau dihancurkan oleh anak nakal sepertimu, aku akan memukulmu sampai mati. Hari ini keluarga Wang bisa muncul di sini. Semua karena aku yang berikan kesempatan. Sekarang kalian dengan sombongnya menuduhku. Apakah itu tidak terlalu baik? Orang yang bisa hadir di pertemuan hari ini, semua adalah orang-orang penting di Beijing. Daftar undangan bahkan dikonfirmasi satu persatu oleh Direktur Lin. Aduh, sekarang kamu bilang keluarga Wang kami bisa hadir karena kamu, Sang Haoran. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu, kamu bisa tanya langsung ke Lin Miaoran tanpa persetujuanku. Apakah dia berani menentukan daftar ini? Kenapa aku tidak pernah dengar dari kakakku? Di grup Kanda ada orang penting sepertimu. Haoran, kenapa kamu datang? Semuanya, jangan terpengaruh olehnya. Kakakku adalah Direktur Lin. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Benar. Lagi pula, status ketua Kanda sangat terhormat. Paling tidak harus ada beberapa pengawal di sekitarnya. Orang ini tidak punya satu pengawal pun. Berani-beraninya menyamar sebagai ketua. Benar, pakaiannya sangat sederhana. Kalau aku ketua, paling tidak harus memakai pakaian bernilai miliaran. Baru bisa menunjukkan karaktermu. Lin Miaoran, kalau kamu tidak sampai di depanku dalam 5 menit, maka cabang Kanda di sini. Tidak perlu ada lagi. Cepat, dalam 5 menit, aku harus sampai di pusat acara. Ya ampun, itu adalah tempat yang disiapkan untuk ketua. Dia langsung duduk begitu saja. Kalau Kecua Yayasan tahu, mungkin dia akan merah. Ke seluruh kelompok kita. Cepat tarik dia turun, Sang Haoran. Kamu tahu ini tempat siapa? Kamu tidak hanya mencari masalah sendiri, tapi juga melibatkan kita semua. Sialan, sialan. Bagaimana keluarga Wang bisa mendapatkan orang seperti ini? King Yue, lihatlah suami baikmu ini. Benar-benar akan menghancurkan keluarga Wang. Haoran, cepat turun.
King Yue, Sisi, akhirnya kamu datang. Coba bantu saya meyakinkan Haoran. apa yang terjadi? Kok ketua yayasan adalah kamu? Akhirnya ada orang yang normal. Saya pikir yang datang ke pertemuan hari ini. Semuanya buta. Zhang Haoran adalah ketua yayasan. Ini tidak mungkin. Zhang Haoran adalah ketua yayasan. Jadi selama ini saya tidak bisa menghubungi Li Bing. Apakah karena saya menyinggung Zhang Haoran? Bagus, bagus, ini benar-benar drama besar. Apa maksud Tuan Lin? Bibi, jangan tertipu olehnya. Dia hanya tidak terima karena saya merebut King Yue. Hatinya tidak terima. Dan meminta sahabatnya untuk memainkan drama besar ini. Saya tidak manipulasi. Justru Tuan Lin yang menyuruh saya untuk menjamu ketua yayasan. Apakah kamu punya undangan? Saya tidak punya. Kamu bahkan tidak punya undangan. Jangan-jangan kamu masuk bersama Zhang Haoran. Sisi selalu bekerja di perusahaan Kianda. Mungkin apa yang dia katakan benar. King Yue, apa kamu percaya dengan ucapanmu sendiri? Kalau dia ketua yayasan, masa membiarkan kita menderita selama 5 tahun? King Yue, sebelumnya saya menyembunyikan ini, itu salah saya. Tapi saya bersumpah, mulai dari sekarang, saya akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak turun dari sana, kami akan menurunkannya untukmu. Satpam, patahkan kakinya dan buang dia ke jalan. Berhenti, kalau kalian berani menyakitinya, kalian pasti akan menyesal seumur hidup. Ada apa dengan saya? Tolong jangan sakiti Haoran. Wanita yang tidak tahu terima kasih. Bawa dia ke kamarku, buat dia pingsan dulu. Bangsat, apa yang kamu lakukan? Zhang Haoran, seharusnya kamu pergi dengan baik. Kamu masih bisa selamat, sekarang kakakku datang sendiri. Kamu dan Qiao akan menunggu kematian tanpa kuburan. Aku sangat menantikannya. Nanti bagaimana kamu akan memperlakukan aku? Apa yang terjadi? Mengapa pertemuan ini kacau? Lindong, maaf. Saya yang tidak bisa mendidik dengan baik. Jadi sampah ini masuk ke pertemuan. Saya akan mengusirnya sekarang. Segera usir. Kakak, ini bukan salah ibu. Semua ini karena sampah ini. Saya hanya tertarik dengan istrinya. Dia berpura-pura jadi ketua dan mengaca di sini. Apakah kamu bilang, kamu tertarik dengan istrinya? Ya. Sampah ini mana pantas dengan istrinya Zhang Haoran. Aku beradahu kamu, semakin cantik si orang wanita. Semakin harus dijaga dengan kekuatan. Wang Qingyung, kamu tidak bisa menjaganya. Linya Ozu, aku tidak menamparmu sekarang. Nanti, kakakmu akan menamparmu sendiri. Kakak lihat, anak ini masih keras kepala. Sangat sombong, kamu tenang. Nanti aku akan mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar. Kakak, apa yang kamu lakukan? Linya Ozu benar-benar mencari mati. Aku Limnya orang hari ini memutuskan hubungan denganmu. Ketua Divisi Daxia dari grup Kianda, Limnya orang, menghadap ketua. Aku tidak salah dengarkan, Lindong. Memanggil Zhang Haoran ketua. Lindong, kalian salah, Zhang Haoran. Dia hanya menantu keluarga Wang yang tidak punya kemampuan. Bagaimana bisa jadi ketua? Kamu pantas mempertanyakan identitas ketua. Kalau bodoh ini. Ketua pertama kali datang ke gedung ini, mengadakan pertemuan dan bertemu dengan kalian. Kalian berani memperlakukan ketua seperti ini. Kakak Haoran, ini semua salah paham, kami. Kami semua tertipu. Tolong maafkan kami. Maafkan aku dan kakakku. Ya Haoran, lihatlah aku dan King Yue. Atas nama kita sebagai saudara, tolong biarkan kami pergi. Kalian berdua hanya mencari keuntungan dan melupakan moral grup kita. Tidak bisa menampung orang-orang seperti kalian, silakan mengundurkan diri. Dan kamu, bukankah tadi bilang mau mematahkan kakiku dan memukul istriku sampai pingsan lalu membawanya ke kamarmu? Benar kan? Ketua, saya salah, maafkan saya. Anda baik hati, anggap saja saya seperti angin yang lewat. Lin Miaoran, dia adikmu, kamu yang urus. Patahkan kakinya, bawa pulang, dan kurung dia selama 2 tahun. Tidak, jangan. Saya salah. Tolong selamatkan saya, Lin Miaoran. Apakah kamu masih manusia? Zhang Haoran, ternyata benar ketua. Saya tahu dia punya bakat. Saya tidak salah pilih. Lin Miaoran, divisi grup yang kamu kelola. Kacau di level dasar, level menengah menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang harus saya lakukan? Ketua, tolong beri saya waktu. Saya akan menyelidiki seluruh grup, dan mengusir semua sampah. Itu yang kamu katakan? Jika tidak berhasil, divisi grup ini tidak perlu ada lagi. Ya, Haoran, apakah semua ini benar? Rasanya seperti mimpi. Semua benar, kamu tidak sedang bermimpi. Terima kasih telah memilih dengan tegas. Kedepannya,
Mari kita jalani bersama. Baik, kita akan berjalan bersama dengan tegas. Itu bukan hanya sekadar omongan.